Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2139, Sun Kecil Mengagumi. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di dalam hutan lebat, 3 orang Long Sun berada di depan, goyah. Ye Yuan perlahan mengikuti di belakang, sangat santai. Sepanjang jalan, Ye Yuan secara berurutan mengambil tindakan beberapa kali dan itu semua membunuh secara instan, menakutkan Long Sun dengan buruk. Memikirkan postur di depan Ye Yuan sebelumnya, Long Sun bahkan tega mati. Kakak Sun, manusia ini terlalu mengerikan. Anda tidak bisa menghadapinya. Ao Ming berbisik. Advertisement. Oh, untuk apa kau menggosok hidungku dengan itu? Mau membunuhku kan? Petik 2. Long Sun ketakutan oleh kata-kata ini sampai dia berkeringat dingin dan hampir menyelesaikan Ao Ming dengan marah. Ao Ming juga bergidik dan berkata, Kakak Sun, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Namun, untuk apa dia memilih kristal iblis hitam yang ternoda? Kekuatan korosif benda itu sangat kuat. Bahkan tubuh berdaging ras naga kita juga tidak tahan. Petik 2. Bagaimana saya tahu? Mungkin dia punya hobi mengumpulkan kristal hitam itu. Tetapi bahkan jika benda ini ditempatkan di dalam cincin penyimpanan, itu juga akan menyebabkan korosi yang tidak dapat diperbaiki pada manusia, kata Long Sun dengan ketidakpastian. Di tengah perjalanan, dia juga sangat penasaran. Hanya saja dia dikejutkan oleh kekuatan Ye Yuan dan tidak berani membuka mulutnya sama sekali. Monster jurang yang kuat sama lemahnya dengan kertas di depan Ye Yuan. Ye Yuan membunuh mereka semudah membunuh ayam dan menyembelih anjing. Baiklah, tempat ini seharusnya lebih aman. Kita bisa berhenti sebentar, kata Ye Yuan dengan dingin. Saat Long Sun mendengar, dia buru-buru berlari dan bertanya, Yang Mulia, instruksi apa yang Anda miliki? Ye Yuan berkata, aku mengumpulkan beberapa kristal iblis hitam ternoda di sepanjang jalan. Jadi saya akan berkultivasi sebentar. Kalian lindungi aku. Petik 2. Advertisement. Saat kata-kata ini keluar, mata 3 orang Long Sun melebar dan dia membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya, Ye Yang Mulia akan menggunakan kristal iblis hitam ternoda untuk berkultivasi. Aku, tidak salah dengar, kan? Petik 2. Long Sun terlalu terkejut, mengakibatkan lidahnya diikat bahkan saat berbicara. Long Sun bahkan berpikir bahwa Ye Yuan memiliki hobi aneh, yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan ini untuk berkultivasi. Menggunakan energi iblis murni untuk berkultivasi, bukankah ini mendekati kematian? Ye Yuan mengangguk dan berkata, mengapa? Apakah ada masalah? Long Sun berkata, kristal iblis hitam yang ternoda ini adalah kristalisasi energi iblis monster jurang, disitulah esensi mereka berada. Energi iblis yang terkandung di dalamnya sangat berbahaya bagi seniman bela diri. Anda benar-benar akan menggunakannya untuk berkultivasi. Bagaimana cara mengolahnya? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku punya caraku sendiri. Anda hanya perlu peduli tentang berjaga-jaga. Petik 2. Ye Yuan dengan santai meletakkan beberapa formasi arai dan mulai berkultivasi di tempat. 1 bola energi hitam demi 1 bola mengalir keluar dari kristal iblis hitam ternoda, diserap ke dalam tubuh oleh Ye Yuan. Adegan ini tampak sangat aneh. Mata Long Sun 3 orang melebar, wajah mereka tercengang. Dia benar-benar menyerap energi iblis. Ya dewa, kecepatan penyerapannya juga terlalu cepat. Bukankah dia takut meledak? Kata Ao Ming tercengang. Mendengar bahwa ada beberapa orang di antara manusia yang sangat ingin cepat sukses dan akan sering mengembangkan beberapa jalan yang tidak ortodoks. Mungkinkah dia ahli bela diri seperti itu? Kata Long King. Advertisement. Pukul. Long Sun langsung memberinya tamparan di belakang kepalanya dan memarahi, bodoh. Undulasi esensi surgawi yang mulia sangat murni. Bagaimana dia terlihat seperti kultivator iblis? Juga, esensi surgawi yang mulia sangat tebal, jauh melebihi pembangkit tenaga peringkat yang sama. Apakah Anda benar-benar buta? Dewa sejati cakrawala ke-8 mana yang pernah Anda lihat yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Petik 2. Long King terlihat polos. Tapi memikirkannya, itu juga benar. Esensi surgawi Ye Yuan sangat murni dan ortodoks. Tidak mungkin menjadi pembudidaya iblis. Tapi cara kultivasi semacam ini masih memberinya kejutan yang luar biasa. Tapi ini juga terlalu aneh. Lupakan manusia. Biarpun itu ras iblis,
mereka juga tak berani menyerap kristal iblis hitam ternoda seperti ini. Long King berkata dengan marah. Long Sun memandang Ye Yuan dengan penuh penyembahan dan berkata, Yang Mulia bukanlah orang biasa. Energi iblis ini pada akhirnya hanyalah sebuah bentuk energi. Monster abis mampu memanfaatkannya menjadi sangat kuat. Secara teori, ras manusia dan ras iblis secara alami dapat memanfaatkannya juga. Hanya saja metode kultivasi biasa sama sekali tidak dapat menghentikan kehancuran energi iblis. Melihat seperti ini, metode kultivasi Yang Mulia pasti sangat mengesankan. Petik 2. Long Sun memiliki beberapa pengetahuan dan memahaminya dengan sangat cepat. Hanya ketika dua orang lainnya mendengar, barulah mereka menyadari. Tapi mata mereka saat melihat Ye Yuan berangsur-angsur berubah dari rasa takut menjadi hormat. Energi iblis yang mereka takuti seperti harimau benar-benar menjadi tonik yang hebat bagi Ye Yuan. Cek, sungguh luar biasa. Saya bahkan dapat merasakan bahwa alam yang mulia meningkat dengan cepat. Ini adalah dewa sejati Cakrawala ke-8. Ao Ming berkata sambil menghela nafas kagum. Dua orang lainnya juga sangat merasakan hal itu. Setelah beberapa hari, Ye Yuan memperbaiki semua kristal iblis hitam yang ternoda. Alamnya meningkat pesat sekali lagi. Long Sun segera bergerak mendekat dan berkata dengan tatapan menjilat, Yang Mulia benar-benar terlalu luar biasa, untuk benar-benar menggunakan kristal iblis hitam ternoda sebagai batu esensi surgawi. Little Sun mengagumi. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, cukup menjilat sepatu, pergi. Baik, Yang Mulia, Little Sun akan mengikuti Anda di masa depan. Kamu tidak boleh membuang Little Sun. Long Sun menebalkan kulitnya dan berkata, di gua mata naga ini, apakah ada yang lebih berguna selain menempel di paha yang tebal? Dengan pembangkit tenaga listrik seperti Ye Yuan di sekitar, selama mereka tidak bertemu monster jurang Empyrean Realm, mereka praktis bisa melakukan apapun yang mereka suka. Dengan cara ini, kemungkinan menemukan celah spasial juga akan meningkat pesat. Ye Yuan berkata dengan dingin, itu harus bergantung pada penampilanmu. Ye Yuan membawa ketiga orang itu dan terus maju. Setengah bulan kemudian, rombongan itu tiba di sebuah lembah. Tempat ini adalah basis Long Sun dan sisanya. Namun, di dalam pangkalan itu penuh dengan kehancuran, semuanya dalam kekacauan yang mengerikan seperti baru saja mengalami pertempuran hebat. Kakak Sun. Itu Kakak Sun yang kembali. Petik 2. Di dalam hutan lebat di sampingnya, beberapa orang tiba-tiba bergegas keluar. Ketika orang-orang ini melihat Long Sun, masing-masing dari mereka gelisah. Berteriak dan bertengkar untuk apa? Xiao Chun, ada apa denganmu? Petik 2. Long Sun baru saja akan mencaci maki beberapa orang dan membuat mereka memberikan salam kepada Ye Yuan, tetapi dia menemukan dan masing-masing dari mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, semua membawa luka di tubuh mereka. Ketika Long Chun melihat Long Sun, dia benar-benar menangis dengan, wah. Kakak Sun, kami sangat sengsara beberapa hari ini karena kau tidak ada. Long Chun mengeluarkan ingus dan air mata. Sepertinya beberapa hari ini, mereka tertindas. Long Sun mengerutkan kening dan berkata, diamlah untukku. Berbicara, apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Long Chun mengeluh sambil berlinang air mata, Kakak Sun, itu, semuanya dilakukan oleh Long Zhaotian. Dia meninggalkan kata-katanya, menetapkan batas waktu bagi Anda untuk menyerah dalam 3 bulan. Jika kamu tidak menyerah, dia akan menghancurkan markas kita sampai ke tanah dan membiarkan kita bahkan tidak punya tempat untuk tinggal. Petik 2. Long Sun sangat marah saat dia mendengar dan melolong, Mother of Asterisk King Long Zhaotian. Sialan, ketika harimau tidak ada di rumah, monyet menyebut dirinya raja. Saudaraku, ikuti aku akan pergi dan menghajar orang ini sekarang juga. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Long Sun baru saja akan mengamuk tetapi ditahan oleh Long Chun. Kakak Sun, jangan. Long Zhaotian dia menemukan penolong Empyrean Realm. Dia tangguh sampai ekstrim. Kami tidak cocok. Bahkan kubu mereka sudah mengubah pemimpin mereka juga. Petik 2. Kata-kata Long Chun seperti baskom berisi air dingin yang memercik, membasahi Long Sun sampai hatinya menjadi dingin. Apa yang kamu katakan? Empyrean, kata Long Sun dengan wajah tercengang. Saat ini, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya dan berkata, hanya Empyrean. Lihatlah betapa itu membuatmu takut sampai kamu seperti seorang cucu. Petik 2. Saat Long Chun mendengar Ye Yuan berbicara seperti ini,
dia segera berbicara untuk memarahi. Siapa kamu, berani berbicara dengan Kakak Sun seperti ini? Previous. Bab 2140, Kakak Tian sangat mengagumkan. Anak yang hebat. Long Chun tiba-tiba melontarkan kalimat ini menakutkan Long Sun sampai dia pingsan dan sadar kembali beberapa kali. Wajah Long Sun 3 orang berubah drastis. Memukul. Long Sun langsung memberikan pukulan ke belakang kepala Long Chun, hampir menjatuhkannya ke tanah. Tidak sopan. Berani berbicara dengan Tuan Ye Yuan seperti ini, apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Advertisement. Long Sun mencela Long Chun dengan keras, lalu berbalik dan memasang wajah tersenyum saat dia buru-buru berkata, Yang mulia, anak ini tidak masuk akal. Tolong jangan membungkuk ke levelnya. Petik 2. Tuhan, orang ini hanyalah manusia dewa sejati cakrawala ke-8, bahkan lebih rendah dariku. Mengapa Anda, Kakak Sun, memanggilnya Tuan? Long Chun memasang wajah ragu. Bukan hanya Long Chun, yang lain semua memandang Long Sun dengan sangat terkejut. Karakter seperti apa Big Brother Sun mereka? Dia benar-benar menundukkan kepalanya dalam penyerahan dan patuh pada manusia yang tidak kuat, mengatakan ia berulang kali dengan sikap merendahkan. Long Sun ingin memukul Long Chun sampai mati dengan satu tamparan sekarang. Dia meraung marah pada Long Chun dan berkata, apa? Bahkan tidak mendengarkan kata-kata Kakak Sun lagi, bukan. Panggil dia Yang Mulia. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Ye adalah bos kami. Petik 2. Long Chun dan yang lainnya bertukar pandang, jelas agak ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, mereka masih memilih untuk mendengarkan kata-kata Long Sun dan memanggil. Bos. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Sun masih bosmu. Saya tidak punya waktu luang untuk menjadi bos Anda. Petik 2. Long Sun buru-buru berkata, ya, karakter seperti apa Yang Mulia? Mengapa Anda ingin menjadi bos? Itu, Yang Mulia, maksud Anda barusan adalah, Anda tidak memikirkan apa-apa tentang Empirins juga. Petik 2. Advertisement. Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan pikirkan tentang mereka atau tidak, aku hanya akan tahu setelah menyentuhnya. Oke, cari tempat terpencil. Aku akan mengasingkan diri. Petik 2. Sepanjang jalan, Ye Yuan memburu banyak monster jurang lagi. Hasil panen cukup baginya untuk berada dalam pengasingan tertutup untuk sementara waktu. Setelah Ye Yuan pergi, Long Chun yang tampak bingung akhirnya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya dan bertanya, Kakak Sun, ini, apa yang sedang terjadi di sini? Long Sun menatapnya dengan ganas dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, tutup mulutmu untukku. Anda tidak melihat bagaimana dia hanya dewa sejati cakrawala ke-8. Jika dia ingin memusnahkan kita, satu jari sudah cukup. Petik 2. Long Chun masih tidak percaya ini saat dia berkata, dewa sejati cakrawala ke-8. Satu jari untuk menghabisi kita. Kakak Sun, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Petik 2. Siapa yang bercanda denganmu? Anda tidak melihat Yang Mulia mengambil tindakan. Apakah Anda tahu bagaimana kami kembali selama ini? Ketika Long King mengatakan ini, wajahnya masih menunjukkan ketakutan yang intens. Bagaimana Anda kembali? Mungkinkah kamu tidak mundur? Petik 2. Long King tersenyum dingin dan berkata, kami berjalan kembali, tapi dia juga membunuh sepanjang perjalanan kembali. Sepanjang jalan, monster jurang yang mati di tangan Yang Mulia tidak kurang dari 1000. Petik 2. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang terlihat tidak percaya. Long Sun tertawa dingin dan berkata, percaya atau tidak terserah kalian. Kami bertiga melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi apakah itu masih palsu? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan kalian. Jika kalian semua ingin mencari kematian, jangan ragu untuk pergi dan memprovokasi dia. Petik 2. Long Sun mengayunkan tangannya dan pergi, meninggalkan kerumunan dengan wajah tercengang. Long Sun sudah lama tinggal di Gua Mata Naga dan memang memiliki beberapa kemampuan. Advertisement. Camp ini berada di tanah tak bertuan monster jurang dan sebenarnya tidak ada monster jurang yang mendekat. Itu agak sepi, cocok untuk pengasingan tertutup Ye Yuan. Ye Yuan memperbaiki kristal iblis hitam yang ternoda, wilayahnya juga perlahan melangkah lebih dekat ke alam dewa sejati cakrawala ke-9. 3 bulan kemudian, Long Zhaotian membawa sekelompok orang dan bertempur di depan pintu. Long Sun, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Hari ini, Kakak Tian, aku akan menginjak-injak kemahmu.
Long Zhaotian sangat menakjubkan saat dia berteriak. Long Sun berkata dengan suara dingin, Long Zhaotian. Anda mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa saya tidak ada dan melukai saudara laki-laki saya, Kakak Sun. Skor ini, kita juga harus menyelesaikannya dengan benar. Petik 2. Long Zhaotian tertawa keras dan berkata, Long Sun, sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Izinkan saya memberitahu Anda, bos kami adalah pembangkit tenaga listrik Realem Empyrean. Anda berani menentang dirinya yang sudah tua, Anda pasti sudah mati. Petik 2. Long Sun juga tertawa keras dan berkata, kaulah yang tidak mengerti situasinya. Apakah menurut Anda hanya Anda yang menemukan pendukung? Dalam perjalanan Big Brother Sun, saya juga menemukan pendukung. Petik 2. Ekspresi Long Zhaotian berubah, sangat terkejut di dalam hatinya. Orang ini tidak memasang wajah berani, kan? Hahaha, Long Sun, apa menurutmu kau bisa membuatku takut? Kakak Tian, pergi dengan satu kalimat. Anda mengakui bos. Panggil dia. Ayahmu ini akan memukulnya sampai ke kepala babi. Kata Long Zhaotian sambil tertawa keras. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Long Sun menemukan seorang ahli juga. Bagaimana bisa ada hal yang tidak disengaja? Dia baru saja menemukan seorang ahli di sini dan seorang ahli muncul di sisi Long Sun juga. Oh, kaulah yang mengatakan bahwa kamu akan memukulku menjadi kepala babi. Sesosok mendarat, menatap Long Zhaotian dengan sangat tenang. Justru Ye Yuan. Ye Yuan. Ketika Long Sun dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka buru-buru membungkuk memberi hormat. Ketika Long Zhaotian melihat Ye Yuan, dia pertama kali tertegun, lalu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Long Sun, ini adalah ahli yang kamu temukan. Seorang manusia, dan itu bahkan dewa sejati Cakrawala ke-8. Hahaha, sangat tangguh. Saya sangat takut. Saudaraku, ayo cepat selipkan ekor di antara kaki kita dan lari. Bos yang mereka temukan terlalu menakutkan. Petik 2. Long Zhaotian tertawa liar, tapi kata-katanya penuh ejekan. Secara alami, tidak ada tanda-tanda ketakutan. Hanya dewa sejati Cakrawala ke-8, jadi mengapa dia menganggapnya serius? Bawahan Long Zhaotian segera menjadi kaki tangan untuk itu. Ya, kami sangat takut. Bos ini, Anda tidak boleh bergerak. Kami takut kami tidak bisa bertahan. Petik 2. Hahaha, Dewa Sejati Cakrawala ke-8, aku benar-benar takut. Long Sun, kamu benar-benar menolak setiap hari, untuk benar-benar menemukan Dewa Sejati Cakrawala ke-8 untuk menipu diri sendiri dan juga orang lain. Pihak lain mengejek, tetapi Long Sun menanggapi dengan senyum dingin. Tertawalah sesuka hati Anda, beberapa saat lagi, kalian mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk menangis. Mengingat ketika dia melihat Ye Yuan saat itu, bukankah mereka juga memiliki ekspresi seperti ini? Tapi kemudian, wajah mereka ditampar dengan keras. Zhaotian panjang ini sedang berpose di depan Yang Mulia dan bahkan berkata bahwa dia akan memukul Yang Mulia sampai ke kepala babi. Hehe. Cukup tertawa. Ye Yuan berkata dengan dingin. Long Zhaotian tertawa keras tanpa henti dan berkata, belum cukup tertawa. Biar aku tertawa lagi. Anda hanya bahagia untuk saat ini. Kalau tidak, kamu sudah dipukul sampai kepala babi sekarang oleh ayahmu. Petik 2. Bang! Suaranya belum memudar ketika kepalan tangan telah mendarat di wajah Long Zhaotian, membuatnya terbang keluar. Dengan ranah budidaya peringkat 6 puncak Long Zhaotian, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Beberapa bulan telah berlalu, kekuatan Ye Yuan saat ini sudah terus mendekati Dewa Sejati Cakrawala ke-8 tahap menengah. Seberapa kuat itu dibandingkan dengan saat itu? Jika bukan karena dia mengekang kekuatannya, Long Zhaotian sudah benar-benar mati. Ye Yuan tahu bahwa orang-orang ini bersatu dan saling membantu di dalam Gua Mata Naga. Meskipun kedua belah pihak memiliki hubungan yang buruk, mereka tidak akan benar-benar bertarung sampai mati. Kalau tidak, hanya sedikit orang ini, bahkan jika monster jurang tidak membunuh mereka, mereka akan lama melenyapkan diri mereka sendiri. Bang! 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 Tinju seperti badai mendarat di tubuh Long Zhaotian, masing-masing tinju tidak meninggalkan wajahnya. Dalam beberapa tarikan napas, Long Zhaotian menjadi kepala babi yang utuh dan sempurna. Senyuman dari para bawahan itu masih kaku di wajah mereka saat ini, tapi tidak bisa tersenyum lagi. Long Tian berkata bahwa dia akan memukulnya ke kepala babi, tetapi dalam sekejap, dia dipukuli sampai ke kepala babi olehnya. Bab 2141, Memori Buruk. Penerjemah,
Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kembalilah dan beritahu atasan Anda bahwa di masa depan, kedua kubu kita akan tetap berada di jalur kita sendiri dan mengurus urusan kita sendiri. Jangan mencoba menantang kesabaran saya. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Ye Yuan berkata pada Long Zhaotian yang seperti kepala babi. Wah, 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 wah. Mata Long Zhaotian penuh dengan keterkejutan dan ketakutan, membuka mulutnya dan ingin berbicara. Namun wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi dan tidak bisa membuka mulut sama sekali. Dia hanya bisa menangis dengan keras. Hahaha, Long Zhaotian, penampilanmu saat ini benar-benar persis sama dengan kepala babi. Sepertinya saya harus memanggil Anda Pikhetian di masa depan. Menurut Anda, karakter macam apa Tuan Ye itu? Anda sendiri murni mencari pelecehan. Petik 2. Melihat penampilan Long Zhaotian, Long Sun mulai tertawa terbahak-bahak. Advertisement. Dia dan Long Zhaotian hampir setara dalam hal kekuatan, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak untuk yang lain. Tapi Kam Long Zhaotian masih satu tingkat lebih kuat dari mereka. Kedua orang itu bertarung selama lebih dari 20 tahun, dan dia selalu dirugikan. Hari ini, melihat pihak lain dipukuli sampai kepala babi, bagaimana mungkin Long Sun tidak senang? Di luar kegembiraan, pihak Long Sun juga sangat terkejut, terutama Long Chun. Mereka semua sangat jelas tentang kekuatan Long Zhaotian, bahkan satu tingkat lebih kuat dari Long Sun. Tapi dia seperti anak kecil di depan Ye Yuan, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Sebelumnya, mereka masih meremehkan Ye Yuan. Sekarang, mereka merasakan ketakutan yang berlama-lama. Ternyata tuan ini sangat mengesankan. Masih belum keluar. Mungkinkah kalian semua ingin menjadi kepala babi? Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia melangkah keluar. Sisi lain semua gemetar dan membawa Pikhetian dan melarikan diri seperti terbang. Advertisement. Yang mulia sangat perkasa. Yang mulia perkasa. Petik 2. Setelah Long Zhaotian pergi, semua orang bersorak. Terakhir kali, Long Sun tidak ada. Jadi mereka benar-benar diintimidasi dengan buruk. Sekarang, Ye Yuan membalas dendam untuk mereka sangat tersentuh. Mendukung kepalanya yang seperti babi, Long Zhaotian melarikan diri kembali ke Kam. Melihat bosnya, Long Zhaotian menggunakan suara teredam untuk mengeluh sambil menangis. Bos. Bos, kamu harus mencari keadilan untukku. Petik 2. Kemampuan pemulihan ras naga masih sangat kuat. Kepala babi Long Zhaotian saat ini bengkak sudah turun sedikit dan hampir tidak bisa berbicara. Ketika orang yang berlawanan melihat Long Zhaotian, dia tidak bisa menahan tawa keras. Hehehe, Long Zhaotian, kenapa kamu menjadi kepala babi setelah tidak melihat beberapa saat? Belum lagi, Anda memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi kepala babi. Petik 2. Itu adalah seorang gadis, memiliki 2 tanduk kecil yang tumbuh di atas kepalanya. Jika Ye Yuan ada di sini, dia mungkin akan sangat ketakutan. Gadis ini tidak lain adalah Long Xiaochun yang mengikutinya. Setelah Long Xiaochun memasuki Gua Mata Naga, dia terus berusaha menemukan Ye Yuan. Tapi Gua Mata Naga terlalu besar. Dia tidak punya tempat untuk memulai sama sekali. Belum lama ini, Long Xiaochun secara tidak sengaja menemukan Kam Long Zhaotian dan langsung menggunakan cara brutal untuk menaklukkannya. Advertisement. Long Xiaochun pada dasarnya nakal dan merasa menjadi bos itu cukup menyenangkan. Oleh karena itu, dia juga mulai sangat senang bermain. Tapi tujuannya adalah kekuatan seluruh klan naga, untuk membuat mereka datang dan menemukan Ye Yuan bersama. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dia, dalam hal menemukan orang, angka tetap menang. Long Zhaotian berkata dengan wajah pahit, Bos, aku hanya menjadi seperti ini karena aku melakukan tugas untukmu. Long Xiaochun terkikik dan berkata, tenang. Orang yang mengalahkanmu sampai seperti ini, aku pasti akan mengalahkannya sampai nanti juga. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau membual padaku setiap hari, mengatakan betapa hebatnya dirimu? Petik 2. Baru kemudian kesedihan Long Zhaotian berubah menjadi kegembiraan saat dia berkata, Bos, bukan karena aku, Long Zhaotian, tidak bisa datang, tapi Long Sun juga menemukan bos entah dari mana. Kekuatannya terlalu kuat, aku sama sekali bukan tandingan. Petik 2. Oh, kekuatanmu sudah mencapai puncak di peringkat 6, mungkinkah bos mereka adalah seorang Empirean juga? Long Xiaochun bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Zhaotian berkata dengan muram, benar-benar tidak.
Bos mereka adalah manusia, yang hanya memiliki kultivasi dewa sejati cakrawala ke-8. Tapi kekuatannya luar biasa. Aku bahkan tidak punya sisa tenaga untuk membalas. Untungnya, dia tidak melakukan pukulan mematikan. Kalau tidak, Little Tian mungkin tidak akan bisa kembali untuk menemui bos. Petik 2. Manusia, cakrawala ke-8 dewa sejati. Mungkinkah dia? Tunggu, sudah berapa lama, bagaimana mungkin dia bisa menembus ranah kultivasinya? Selain itu, lingkungan di sini sama sekali tidak cocok untuk budidaya. Mungkinkah masih ada manusia lain yang memasuki tempat ini? Long Xiaochun berkata dengan cemberut. Ketika Ye Yuan memasuki Gua Mata Naga, dia hanyalah dewa sejati cakrawala ke-7 tahap awal. Setelah hanya 1 tahun lebih berlalu, secara logis, tidak mungkin untuk menerobos menjadi dewa sejati cakrawala ke-8. Energi spiritual Gua Mata Naga sangat jarang. Selanjutnya, itu dicampur dengan energi iblis dalam jumlah besar. Budidaya menjadi sangat lambat. Seseorang harus menariknya perlahan-lahan seperti gulungan sutra dari kepompong sebelum mereka dapat menyerap sedikit energi spiritual. Menghitung menurut akal sehat, berkultivasi di luar selama lebih dari 10 tahun bahkan mungkin tidak sebanding dengan 1 tahun di sini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa menerobos menjadi dewa sejati cakrawala ke-8 dalam waktu 1 tahun yang singkat? Hal semacam ini terlalu fantastis. Tapi kata-kata Long Zhaotian masih menarik minat Long Xiaochun. Dia berencana secara pribadi akan melihatnya. Pergi, bawa aku pergi dan lihat orang ini. Long Xiaochun bangkit dan berkata. Long Zhaotian sangat bersemangat dan berkata, dengan bos yang bergerak, sekelompok cucu itu pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Bos, Anda harus membela saya dan mengalahkan itu sampai ke kepala babi. Petik 2. Long Xiaochun berpura-pura menjadi dingin dan bangga saat dia berkata, tenang, kamu adalah bawahanku. Menamparkan wajah Anda sama dengan menamparkan wajah saya. Aku akan membantumu memukulnya sampai ke kepala babi. Petik 2. Segera, Long Zhaotian dan yang lainnya melakukan comeback. Di luar Kam Long Sun, Long Zhaotian berteriak, bocah manusia. Bos saya ada di sini, jadi cepatlah dan keluarlah untuk mati. Petik 2. Long Sun datang ketika dia mendengar itu. Melihat Long Zhaotian, dia tertawa keras dan berkata, Pik Hetian, kamu sudah dipukuli sampai ke kepala babi. Apakah kamu masih pelupa? Petik 2. Long Zhaotian tersenyum dingin dan berkata, yang ini adalah bos kita, jenius yang tak tertandingi dari klan naga, Tuan Xiaochun. Biarkan bos Anda keluar. Tuan Xiaochun berkata bahwa dia akan memukulinya sampai habis. Petik 2. Tatapan Long Sun beralih ke Long Xiaochun dan tidak bisa menahan ekspresi serius. Orang ini benar-benar menemukan realem Empyrean sebagai bos. Selanjutnya, alam Empyrean ini sebenarnya adalah wanita muda dan cantik. Long Xiaochun sudah mencapai Empyrean realem di usia muda. Jadi bagaimana dia bisa diturunkan ke Gua Mata Naga? Pergi, undang bos keluar. Long Sun memiliki tampilan serius saat dia berkata kepada Long King di sampingnya. Long Zhaotian terlihat puas dan berkata dengan senyum dingin, Long Sun, kamu tidak akan berpikir bahwa dewa sejati cakrawala ke-8 masih bisa menangani pembangkit tenaga Empyrean, kan? Saat Lord Xiaochun membuatnya bergerak, bosmu itu akan segera beralih ke daging cincang. Ayahmu ini pernah berkata sebelumnya, memintamu untuk menyerah lebih awal, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Hari ini, saya pasti akan mengalahkan Anda sampai kepala babi. Oh, benar, bosmu itu juga. Petik 2. Siapa yang Anda katakan bahwa Anda ingin memukul kepala babi? Sepertinya ingatanmu sangat buruk. Ye Yuan berjalan dengan santai saat dia berkata dengan dingin. Melihat Ye Yuan, murid Long Xiaochun tidak bisa membantu mengerut, wajahnya mengungkapkan ekspresi yang mirip dengan dibebaskan dari beban yang berat. Ketika Ye Yuan melihat Long Xiaochun, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan Long Xiaochun di sini. Mengapa gadis ini memasuki Gua Mata Naga? Long Zhaotian sama sekali tidak mendeteksi atmosfer aneh dan masih tertawa keras saat dia berkata, hahaha, memukuli kepala babi siapa? Tentu saja itu mengalahkanmu sampai ke kepala babi. Kamu, dewa sejati cakrawala ke-8, berani menjadi begitu sombong. Hari ini, saya ingin Anda tidak dapat menanggung konsekuensi kegagalan. Petik 2. Bang! Sebuah pukulan berat mendarat di wajahnya, langsung membuatnya terlempar keluar. Orang yang memukul Long Zhaotian tidak lain adalah Long Xiaochun.
Bab 2142, Kekuatan melonjak. Bengkak di wajah Long Zhaotian berkurang sedikit. Dengan pukulan Long Xiaochun, itu membengkak lagi. Bos, apakah kamu memukul orang yang salah? Long Zhaotian terluka sampai air mata keluar saat dia berkata dengan tatapan polos. Long Xiaochun berbalik untuk melihatnya dan berkata sambil menyeringai, saya tidak memukul dengan salah. Ye Yuan adalah saudara dekat saya. Anda ingin memukulinya sampai kepala babi, jadi saya tentu saja harus memukul Anda sampai kepala babi. Petik 2. C. Tutup saudara, kata Long Zhaotian dengan tatapan tertegun. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata dan berkata, Xiaochun, mengapa kamu memasuki gua mata naga? Long Xiaochun mengerutkan hidungnya dan berkata, saya tahu bahwa Long Qi benda tua itu tidak memiliki niat baik dan pergi mencari ibu. Pada akhirnya, saya kebetulan mendengar dia dan Paman Zi mendiskusikan masalah Anda. Awalnya, saya berencana akan menghentikannya, siapa tahu saya masih selangkah lagi. Oleh karena itu, saya memanfaatkan fakta bahwa mereka tidak memperhatikan dan diam-diam menyelinap ke dalam. Kamu dibawa ke klan naga olehku. Jadi bagaimana saya bisa melihat Anda mencari asap Anda? Sekarang setelah saya masuk, saya harus membawa Anda keluar. Petik 2. Advertisement. Ketika Ye Yuan mendengar, dia merasa hangat di hatinya. Sejak pertama kali dia melihat Long Xiaochun, Ye Yuan merasa terhubung oleh darah, merasa sangat ramah. Mungkin mereka benar-benar memiliki hubungan garis keturunan. Lagi pula, tidak ada yang tahu asal mula ras naga juga. Mungkin dia lahir di Rain Dragon Stronghold. Sik, kamu, gadis ini, juga terlalu berubah-ubah. Dengan Anda datang ke sini, di luar mungkin sudah berantakan, kata Ye Yuan sambil menghela nafas. Long Xiaochun tertawa dan berkata, siapa yang peduli? Bagaimanapun, saya sama sekali tidak senang tinggal di Rain Dragon Stronghold. Sebaliknya, setelah masuk, perasaan menjadi bos cukup bagus. Siapa namanya? Little Tian, kenapa kamu tidak datang untuk meminta maaf kepada Ye Yuan? Petik 2. Long Zhaotian datang dengan penuh percaya diri, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kembali wajah Ye Yuan di sini dan mengalahkan Ye Yuan sampai ke kepala babi. Siapa yang tahu bahwa dia gagal mengalahkan Ye Yuan dan dia sendiri menjadi kepala babi lagi. Pada akhirnya, dia bahkan harus mengakui kesalahannya pada Ye Yuan, benar-benar menyedihkan. Advertisement. Namun, Long Xiaochun memberi perintah. Jadi dia tidak berani menantang sedikit pun. Long Xiaochun pada dasarnya sulit diatur. Beberapa hari ini, Long Zhaotian tidak kekurangan disiksa oleh Long Xiaochun dan sudah lama kehilangan kesabaran. Ye yang mulia, Little Tian salah, kata Long Zhaotian dengan tatapan pahit. Melihat penampilan Long Zhaotian seperti istri yang diintimidasi, Long Sun digelitik di sampingnya. Ye Yuan melambaikan tangannya, dia tidak bisa diganggu untuk membungkuk ke level karakter minor semacam ini. Sejak Xiaochun, kamu ingin menjadi bos di masa depan, gabungkan dua kubu ini. Anda bisa menjadi bos, kata Ye Yuan dingin. Baiklah. Long Xiaochun memiliki tampilan yang menyenangkan. Kedua kubu langsung melakukan merger. Long Sun dan Long Zhaotian membahas secara spesifik operasi. Kedua orang itu secara alami tidak dapat menghindari beberapa perselisihan. Ye Yuan membawa Long Xiaochun ke posisinya dan mulai mengobrol. Long Xiaochun mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah dan berkata dengan tatapan aneh, benar-benar melihat hantu. Di tempat semacam ini, tidak hanya kecepatan kultivasi Anda tidak melambat, tetapi malah menjadi lebih cepat. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan mulai memutar Cannon Chaos Heavenspan. Energi iblis mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Ketika Long Xiaochun melihat pemandangan ini, mulutnya terbuka lebar dan dia berseru, "Yi kamu benar-benar dapat menggunakan energi iblis untuk berkultivasi. Ini benar-benar melihat hantu. Sejak muda, saya pikir saya orang aneh. Baru sekarang aku tahu kalau dibandingkan denganmu, aku terlalu normal." Petik 2. Advertisement. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, kamu adalah gadis kecil yang menggemaskan. Bagaimana kabarmu orang aneh? Petik 2. Long Xiaochun tertawa dan berkata, saya berbeda dari yang lain. Ye Yuan bisa merasakan bahwa senyum Long Xiaochun memancarkan rasa sakit dan kesepian. Ye Yuan sudah lama tahu bahwa Long Qi mereka semua menyebut Long Xiaochun sebagai bintang kesialan. Sepertinya gadis kecil ini memiliki masa lalu yang menyedihkan. Namun, karena Long Xiaochun tidak mau mengatakannya,
Ye Yuan secara alami juga tidak mau bertanya lebih banyak. Hehe, jika Long Qi orang tua itu tahu tentang situasi Anda saat ini, saya rasa itu bisa membuatnya marah sampai dia langsung bereinkarnasi. Long Xiaochun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mulai tertawa. Ye Yuan juga tertawa dan berkata, "Huhu, menurutku juga begitu. Sejujurnya, saya sangat menyukai tempat ini sekarang dan tidak ingin keluar lagi. Bagi saya, Gua Mata Naga hanyalah surga kultivasi." Petik 2. Long Xiaochun tidak bisa berkata-kata saat dia berkata, "Hanya kamu yang memperlakukan tempat ini seperti halaman belakang rumahmu sendiri. Namun, bagaimana kita keluar?" Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saya secara alami punya cara." Murid Long Xiaochun mengerut dan dia berkata dengan heran, "Kamu punya cara?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Tapi saat ini, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan. Xiaochun, beberapa tahun ke depan ini, aku harus bergantung padamu." Petik 2. Long Xiaochun menepuk dadanya dan berkata, "Katakan, ingin aku melakukan apa?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Berburu monster jurang dan dapatkan sebanyak mungkin kristal iblis hitam ternoda." Long Xiaochun berkata tanpa berkata-kata, "Baiklah. Metode yang Anda kembangkan benar-benar istimewa." Petik 2. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, Long Xiaochun membawa gabungan 2 kam besar dan berkeliling berburu monster jurang. Dengan Long Xiaochun gadis yang sangat kuat ini di sekitar, monster peringkat 6 tidak bisa bertahan satu pertukaran dengannya sama sekali. Ye Yuan hanya bertanggung jawab atas satu hal, yaitu budidaya. Menghemat waktu untuk berburu, alam Ye Yuan maju pesat. 3 tahun kemudian, Ye Yuan menyelesaikan tugas berat yang tidak dapat diselesaikan orang lain. Dalam 3000 tahun, dia menerobos untuk menjadi Dewa Sejati Cakrawala ke-9. 5 tahun berlalu, Ye Yuan menerobos ke puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9 dalam satu pukulan. Hanya ada satu langkah lagi dari alam berikutnya. Kecepatan kultivasinya membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Terlepas dari apakah itu Long Sun atau Long Zhaotian, mereka hanya bisa menggunakan label aneh untuk menggambarkan Ye Yuan. Pada hari ini, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Long Sun bergegas untuk menyapa, berkata dengan jijik, "Yang mulia benar-benar seperti dewa." Dalam waktu 9 tahun yang singkat, berkultivasi dari Dewa Sejati Cakrawala ke-7 ke puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9, kita mungkin tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh dunia surga, bukan? Petik 2. Ini bukan hanya mengoleskan mentega, dia benar-benar terkejut. Kecepatan kultivasi Ye Yuan hampir membuat orang gila. Dengan kecepatan Ye Yuan dalam menyerap esensi surgawi, jika itu adalah orang biasa, itu sudah cukup untuk meledakkan lautan surgawi mereka. Tapi Ye Yuan seperti jurang maut, bagaimanapun Anda datang, saya akan menyerap sebanyak apapun. Terlalu gila. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang dapat berkultivasi dengan cara ini di alam dewa sejati. Ye Yuan memarahi sambil tertawa, berhenti menyedot. Long Sun terkekeh dan berkata, "Yang mulia, keluar dari pengasingan kali ini, apakah Anda membawa kami keluar?" Ye Yuan berkata, "Jangan terburu-buru. Karena lingkungan kultivasi di sini sangat baik, saya secara alami harus menerobos ke alam Empyrean sekaligus sebelum pergi. Jika tidak, setelah keluar, itu harus mengeluarkan banyak usaha untuk menerobos ke alam Empyrean." Petik 2. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan Ye Yuan untuk menerobos ke alam Empyrean sangat mengerikan. Menjangkau dunia luar, hanya sumber daya budidaya yang harus membuat persiapan besar. Kristal iblis hitam ternoda di sini berlimpah, dan energi iblis juga sangat berlimpah. Menerobos sini secara alami adalah pilihan terbaik. Ini, Yang Mulia tidak mengkonsolidasikan wilayah Anda sedikit sebelum menerobos lagi. Long Sun berkata dengan ragu-ragu. Jika alam kultivasi orang biasa menerobos begitu cepat, sulit untuk menghindari ketidakstabilan alam mereka. Ingin menerobos ke alam Empyrean membutuhkan waktu persiapan yang sangat lama. Jika tidak, kemungkinan gagal sangat tinggi. Melihat makna Ye Yuan, dia ingin menerobos dengan satu pukulan. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Aku sudah lama tidak berpindah-pindah. Saya harus keluar dan meregangkan tubuh saya sedikit." Petik 2. Bab 2143, Tampilan Awal Bakat. Ye Yang Mulia, kami tidak bisa maju lebih jauh lagi. Lebih jauh di depan dan itu adalah wilayah monster peringkat 7 jurang. Petik 2. Ya, Tuan Ye. Kamu kuat dan bisa melarikan diri dari rahang monster peringkat 7 jurang,
Tapi kita tidak bisa. Petik 2. Mengikuti di belakang Ye Yuan, Long Sun dan Long Zhaotian gemetar. Yang lainnya juga sama. Long Xiaochun mengatupkan mulutnya dan berkata, takut pada apa? Kakek ini ada di sini, apakah aku akan tetap membiarkan kalian menderita? Petik 2. Ya ampun, kakekku, kekuatan monster peringkat 7 jurang jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Jika tujuannya bersin di sini, kita akan mati. Kata Kakak Sun dengan wajah pahit. Mengaum. Advertisement. Suaranya belum memudar ketika raksasa setinggi 3 orang tiba-tiba muncul. Energi iblis yang tersebar dari tubuhnya secara praktis membekukan semua orang. Ya ampun, mengapa itu benar-benar datang ketika kita membicarakannya? Long Sun dan Long Zhaotian ketakutan dan praktis bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri lagi. Monster jurang tingkat Empyrean. Ini adalah monster dengan kepala singa dan tubuh kuda. 2 gigi tajam mencuat, memberi orang perasaan yang sangat ganas. Yang layak akhirnya keluar. Kalau begitu aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Petik 2. Ye Yuan terkekeh dan menghunus pedang tulang, niat bertarung melonjak di tubuhnya. Apa, Yang Mulia? Anda tidak marah, bukan? Ini adalah monster jurang tingkat Empyrean. Petik 2. Long Sun sangat ketakutan. Advertisement. Monster jurang-jurang level Empyrean bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan Empyrean biasa. Kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Meskipun mereka semua tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan melampaui orang, menghadapi monster jurang level Empyrean masih terlalu kuat. Ye Yuan, sebaiknya kau tidak memaksakan diri. Saya telah bertukar pukulan dengan monster jurang-jurang level Empyrean sebelumnya dan hampir menyerah. Berurusan dengan itu dengan kekuatanmu saat ini masih terlalu kuat, kata Long Xiaochun. Dia telah berkeliaran di Gua Mata Naga untuk waktu yang lama. Beberapa tahun ini, dia selalu membantu Ye Yuan berburu monster jurang dan tidak bisa menghindari kontak dengan monster jurang level Empyrean. Kekuatan tubuh berdaging Long Xiaochun sangat kuat, kekuatannya jauh melebihi pembangkit tenaga level Empyrean peringkat yang sama. Tapi meski begitu, dia juga bukan tandingan. Bisa dilihat seberapa kuat monster jurang level Empyrean itu. Akan membosankan jika lemah. Selain itu, saya membutuhkan energi iblis yang lebih murni ketika saya menerobos ke alam Empyrean. Energi iblis dari alam dewa sejati sudah tidak cukup untuk digunakan. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, langkah kakinya sudah bergerak menuju monster jurang. Manusia bodoh, kamu memprovokasi monster jurang ningrat. Empyrean ini akan mencabik-cabikmu. Di dalam pikiran Ye Yuan muncul transmisi mental pihak lain. Monster abis sangat haus darah tetapi bukannya tanpa kecerdasan. Sebaliknya, monster jurang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Hanya saja ada kendala bahasa, mereka jarang berinisiatif melakukan komunikasi. Ketika mereka melihat manusia atau setan, hanya ada satu kata, itu membunuh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, sombong dan terlalu bodoh. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat betapa rendahnya Anda. Petik 2. Advertisement. Manusia biasa, benar-benar tidak peduli dengan luasnya langit dan bumi. Akan datang suatu hari di mana kita akan keluar dari jurang maut dan menempati seluruh dunia surga. Kini, kamu bisa menjadi santapan lezat di perut Empyrean ini. Pedang Iblis. Petik 2. Monster jurang itu mengacungkan cakarnya, beberapa lusin bilah cahaya hitam melesat. Cahaya pedang yang cepat dan ganas hampir menghancurkan ruang. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang hitam, wajah Kakak Sun dan yang lainnya menjadi putih. Bahkan Long Xiaochun juga memiliki tampilan yang serius. Sword Hollow Edge. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tidak ada masalah saat melemparkan beberapa lusin pedang berlubang. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melintas, benar-benar membatalkan pedang iblis. Monster jurang juga sedikit terkejut. Jelas, tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Bila iblisnya, bahkan jika itu adalah Empyrean manusia biasa, itu juga mustahil untuk dinetralkan dengan mudah. Itu benar-benar diselesaikan oleh dewa sejati dengan sangat mudah. Begitu saja. Menonton ini. True Sword Hollow Edge. Grand Universe Palem. Ruang makan surgawi Kilin. Dengan mengandalkan gerakan kuat ini, Ye Yuan benar-benar bertarung sampai dia setara dengan monster jurang. Di sampingnya, Kakak Sun dan yang lainnya langsung tercengang. Ini, penglihatanku pasti gagal. Long Zhaotian tergagap.
Dewa sejati yang bertarung melawan Empyrean, ini benar-benar tidak pernah terdengar. Selain itu, monster jurang ini bukanlah Empyrean biasa. Kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika Empyrean Cakrawala pertama biasa ada di sini, bukankah mereka akan dikalahkan di tangan yang mulia? Saat Kakak Sun terkejut, dia menarik napas dingin. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan hanya membuat orang gila. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sangat kuat, cukup untuk insta-kill puncak pembangkit tenaga listrik dewa sejati, ketika Ye Yuan benar-benar habis-habisan, mereka masih terkejut. Ini sama sekali bukan kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki manusia. Seberapa kuat monster jurang itu? Tapi Ye Yuan benar-benar melintasi alam utama dan bertarung sampai dia setara dengan monster jurang. Kuat, terlalu kuat. Siapapun jenius, siapapun surga yang dipilih, mereka hanyalah tumpukan sampah di depan Tuan Ye. Long Zhaotian kagum dengan kekaguman. Ah, sialan, kamu telah membuat marah Empyrean ini. Empyrean ini akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Setelah pertarungan berlarut-larut, monster jurang akhirnya marah. Bang! Monster jurang Empyrean membuka mulut besarnya. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul. Wajah semua orang berubah. Long Xiaochun bahkan berteriak kaget, Ye Yuan, lari dulu. Hindari ujung yang tajam. Petik 2. Ye Yuan tidak berniat mundur sama sekali, tertawa keras dan berkata, haha, sempurna. Lari. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Anda akan segera dihancurkan menjadi kehampaan. Abyss Desolation. Petik 2. Monster jurang Empyrean mengeluarkan raungan keras. Seluruh ruang menjadi gelap. Langit dan bumi tampaknya telah menjadi sangkar besar, benar-benar memenjarakan Ye Yuan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap wajah mereka berubah dengan liar. Sampai sekarang, mereka belum pernah melihat monster jurang-jurang level Empyrean melakukan serangan. Mereka tidak tahu bahwa pihak lain sebenarnya masih memiliki gerakan pamungkas yang mengerikan. Kekuatan ini sebenarnya akan melenyapkan segalanya. Ye Yuan, aku akan membantumu. Long Xiaochun berteriak anggun, mengangkat tinjunya dan akan bergabung dalam pertarungan. Xiaochun, jangan datang. Orang ini, penangananku sendiri sudah cukup. Ye Yuan berteriak. Bodoh-bodoh, Empyrean ini ingin melihat apa yang kamu miliki. Hehe, apa menurutmu hanya kamu yang memiliki gerakan pamungkas? Hari ini, Tuan kecil ini akan membiarkanmu melihat kekuatan sejati. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, otot-otot di tubuhnya mulai bergetar hebat. Kekuatan yang luar biasa membumbung ke langit. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah dengan liar. Aura yang mengesankan di tubuh Ye Yuan bukanlah satu jenis, tetapi 3 jenis. Esensi surgawi, energi vital, dan kekuatan jiwa. 3 jenis aura naik dengan mantap, melonjak lurus ke langit. Langit dan bumi berubah warna karena itu. Dalam sekejap, angin kencang menderu-deru. Rambut Ye Yuan berkibar, pakaiannya berkibar-kibar, mirip dengan dewa surgawi yang turun. Di tubuh Ye Yuan, 3 jenis aura mulai menyatu. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Sangkar yang dibentuk oleh energi iblis itu mirip dengan pasta kertas di bawah momentum yang mengesankan ini, langsung diledakkan. Alangkah apa ini? Mustahil. Sangat tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menggabungkan esens, energi, dan spirit menjadi satu? Petik 2. Monster jurang Empyrean secara bersamaan khawatir dan marah, suaranya membawa ketidakpercayaan yang luar biasa. Bab 2144, Rahasia Mengagumkan. Esensi, energi, dan semangat bergabung menjadi satu. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Apakah ini kekuatan esensi, energi, dan roh yang bergabung menjadi satu? Benar-benar sangat kuat. Petik 2. Sejak zaman dahulu, ada banyak sekali orang yang sangat berbakat yang berusaha untuk memadukan esensi, energi, dan jiwa. Tapi belum ada yang melakukannya sebelumnya, bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Ada seruan seru di sekitar, semua orang terpana oleh pemandangan ini. Sebelum Dao, seseorang perlu memadukan esensi, energi, dan roh, 3 jalur, sebelum mereka dapat mencapai Dao. Advertisement. Tapi setelah Dao,
seniman bela diri dunia surga tidak lagi memiliki siapapun yang mampu menggabungkan esensi, energi, dan roh menjadi satu. Dao Ancestors juga tidak bisa. Sejak zaman dahulu kala, tidak ada gagasan berapa banyak kekuatan besar yang mengembangkan esensi, energi, dan jiwa, 3 jalur, menuju puncak tertinggi, dan berusaha untuk menggabungkannya menjadi satu. Tapi saat memasuki Dao-Dao, ini menjadi paradoks. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak dapat berhasil. Oleh karena itu, esensi, energi, dan roh tidak dapat bergabung menjadi satu. Ini juga menjadi konsensus dari semua pembangkit tenaga listrik dunia surga dan juga hukum besi. Tapi hari ini, hukum besi ini dilanggar oleh Ye Yuan. Hal semacam ini terlalu mengejutkan. Long Xiaochun dan sisanya membuka mulut mereka lebar-lebar, mata penuh ketidakpercayaan. Alam semesta yang luas, aku adalah surga. Chaos Essence Single Breath Sword. Petik 2. Advertisement. Seluruh negara bagian Ye Yuan akhirnya naik ke kondisi puncaknya, mencapai alam yang sangat dalam dan misterius. Cara Long Sun dan yang lainnya melihatnya, Ye Yuan saat ini seperti penguasa dunia ini. Di bawah kekuatan seperti itu, monster jurang Empyrean bergetar dan bahkan tidak berani melarikan diri. Satu pedang dilepaskan, itu membawa kekuatan untuk melenyapkan surga dan menghancurkan bumi. Monster jurang Empyrean langsung berubah menjadi abu, berhamburan dan menghilang. Mengambil kristal iblis hitam yang ternoda, Ye Yuan tercengang. Dia berkata, layak menjadi kristal iblis hitam ternoda level Empyrean, untuk benar-benar masih dapat mempertahankan dengan sempurna tanpa cedera bahkan terhadap pedang satu nafas Chaos Essence-ku. Kristal iblis hitam ternoda level Empyrean memang luar biasa. Petik 2. Saat ini, esensi, energi, dan semangat Ye Yuan, ketiga jalur semuanya sudah dibudidayakan ke puncak alam pil asal. Keadaannya juga sangat harmonis. Dia sudah hanya selangkah lagi dari alam berikutnya. Dengan Chaos Heavenspan Cannon yang berkembang hingga hari ini, aspek luar biasanya akhirnya dipamerkan. Orang lain tidak dapat memadukan esensi, energi, dan roh menjadi satu, tetapi setelah alam esensi surgawi mencapai puncak alam pil asal, esensi, energi, dan roh, 3 jalur menyatu menjadi satu secara alami. Dan keadaan ini samar-samar bergema dengan pil asal di dalam laut surgawi, mencapai semacam keadaan yang rumit. Sepertinya ada sesuatu yang akan menembus tanah. Ye Yuan mengerti bahwa dia baru saja kehilangan kesempatan dan dia akan bisa melangkah ke alam berikutnya. Advertisement. Ye Yuan, bagaimana kamu melakukannya? Saya belum pernah mendengar sebelumnya tentang seseorang yang mampu menggabungkan esensi, energi, dan roh menjadi satu. Jika berita ini tersebar di dunia surga, itu pasti akan menimbulkan badai berdarah. Petik 2. Wajah Long Xiaochun mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Dia tahu bahwa signifikansi masalah ini terlalu parah. Jika diketahui oleh orang-orang, Ye Yuan kemungkinan besar akan menghadapi keadaan yang sangat berbahaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oleh karena itu, masalah ini tidak dapat membuat orang tahu. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Tatapannya menyapu wajah semua orang. Long Sun dan yang lainnya gemetar, segera memahami sesuatu. Itu hanya untuk melihat Long Sun berlutut di tanah dengan gedebuk. Dia kemudian meratap dengan menyedihkan. Ye yang mulia, ampuni hidupku. Sun kecil sekarang buta dan tidak melihat apa-apa. Petik 2. Dengan Long Sun yang memimpin, yang lainnya berlutut di tanah satu demi satu, meraung berlebihan. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat situasinya dan berkata, kapan saya menginginkan hidup Anda? Kakak Sun tercengang dan berkata dengan terbata-bata, yang mulia maksudnya tidak membiarkan kita mengakhiri diri kita sendiri. Ye Yuan memarahi sambil tertawa, bodoh. Ingin membunuh kalian semua hanyalah masalah menjentikkan jari. Apa menurutmu aku masih banyak bicara omong kosong dengan kalian semua? Petik 2. Itu masih Long Zhaotian yang pintar, segera bersukacita dan langsung mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Selanjutnya, sumpah itu sangat kejam. Yang lainnya tercerahkan, semua mengikuti dan mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Tatapan Kakak Sun dan yang lainnya saat melihat Ye Yuan secara bertahap berubah menjadi rasa hormat karena ketakutan. Jika itu orang lain, demi keselamatan mereka sendiri, mereka pasti akan membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Setelah hal semacam ini menyebar ke dunia surga, itu pasti akan menyebabkan kejutan yang sangat besar. Seluruh dunia surga akan langsung berantakan. Pada saat itu,
bahkan mungkin leluhur Dao akan terkejut juga. Ye Yuan akan jatuh ke dalam pengejaran tanpa akhir. Semua orang ingin membongkar mulut Ye Yuan dan meminta dia memberikan penjelasan tentang cara memadukan esensi, energi, dan jiwa. Tapi Ye Yuan tidak. Tuan seperti ini layak untuk diikuti. Long Xiaochun juga memiliki telapak tangannya ke langit, bersiap untuk bersumpah, tapi dia dihentikan oleh Ye Yuan. Anda tidak perlu memusingkannya, kata Ye Yuan dengan dingin. Long Xiaochun berkata tidak yakin, mengapa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, seseorang yang memasuki gua mata naga tanpa ragu-ragu untuk seorang saudara laki-laki, apa yang tidak bisa saya percayai tentang orang itu? Long Xiaochun tersenyum manis dan menepuk bahu Ye Yuan saat dia berkata, baik bro. Tapi, sumpah Dao surgawiku masih harus disumpah. Selanjutnya, mereka semua harus mati. Ye Yuan, implikasi dari masalah ini terlalu besar. Petik 2. Dengan Long Xiaochun mengatakan ini, hati Long Sun dan sisanya yang baru saja diatur dengan nyaman segera menegang lagi. Meskipun mereka bersumpah mematikan dan secara alami ada Dao surgawi yang membatasinya, bagaimanapun juga, bersumpah-sumpah Dao surgawi memiliki risikonya. Jika seseorang membocorkan intel Ye Yuan dengan risiko kematian tertentu, maka konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Namun, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan mantap dan berkata, saat aku, Ye Yuan, melakukan sesuatu, secara alami aku punya alasan sendiri. Long Sun mereka semua tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan saya. Membunuh orang untuk membungkam mereka, hal semacam ini, aku, Ye Yuan, tidak bisa melakukannya. Jangan angkat masalah ini lagi. Petik 2. Dengan kata Ye Yuan, Long Sun dan yang lainnya merasa hangat di hati mereka. Bos mereka ini benar-benar berbeda dari yang lain. Bahkan Long Xiaochun, orang semacam ini dengan pikiran murni, ingin membunuh orang untuk membungkam mereka secara permanen. Bisa dibayangkan betapa parahnya masalah ini. Namun, Ye Yuan tidak bergerak melawan mereka tanpa ragu sedikitpun. Yang mulia yakinlah, bahkan jika saya, Sun kecil, mati, saya juga tidak akan membocorkan petunjuk. Long Sun berkata dengan tegas. Yang mulia, Little Tian lebih baik mati daripada membicarakan masalah ini. Yang mulia, saya juga. Semua orang bergegas untuk berbicara, tetapi ekspresi mereka memiliki kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sampingnya, Long Xiaochun tercengang. Dia sangat jelas tentang temperamen orang-orang ini. Menjadi oportunistik, mahir dalam menjilat, dengan keras berpegang teguh pada kehidupan alih-alih menantang kematian. Secara keseluruhan, Long Xiaochun gagal melihat beberapa keuntungan dari mereka. Tapi sampai sekarang, wajah orang-orang ini memiliki kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, itu datang dari lubuk hati mereka. Namun, prasyaratnya adalah kita bisa keluar. Long Sun tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia berkata dengan pahit. Di gua mata naga ini, ingin keluar terlalu sulit. Tidak mau keluar, bahkan jika mereka tahu rahasia yang mencengangkan, tidak mungkin untuk membocorkannya juga. Bahkan jika mereka ingin membocorkannya, tidak ada tempat untuk membocorkannya juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua yakinlah, aku akan menemukan celah spasial dan mengeluarkan kalian semua. Saat kata-kata ini keluar, semua orang gemetar. Yang mulia, Anda benar-benar punya cara. Kata Long Sun tidak percaya. Ye yang mulia, hal semacam ini tidak bisa dijadikan lelucon. Long Zhaotian juga berkata dengan tampilan gelisah. Ye Yuan berkata dengan percaya diri, tentu saja, tapi, aku harus menerobos ke alam Empyrean dulu.